Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat Sinergi Billionaire Team dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Adi Rizal dari Tasikmalaya, Tasik Selatan, dari SSB Team, sahabat Sinergi Billionaire Team Andrew dan Abdul Ghani. Alhamdulillah, kembali lagi untuk saat ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya tugas member baru ya. Soalnya banyak mitra-mitra terutama di jaringan saya, alhamdulillah saat ini banyak yang closing massal gitu, alhamdulillah, dan banyak mitra-mitra yang mendapatkan komisi-komisi yang perusahaan sediakan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa merasakan komisi-komisi yang ada di perusahaan ini dan juga bisa secepatnya mendapatkan reward-reward yang PTB sediakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut saja, kita akan bahas apa sih tugas member baru. Jadi ketika Anda bergabung dengan perusahaan ini, hal apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan setelah bergabung dengan perusahaan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ini. Nah, mungkin ini akan sedikit saja cerita dan berbagi pengalaman dari saya pribadi ya, karena ini juga tersedia sebetulnya di flipchart panduan dari PTBS. Nah, cuma kadang kebanyakan orang malas untuk membuka atau baca-baca panduan yang ada di PTBS ini gitu. Nah, usahakan kita hilangkan dulu kalau misalkan istilahnya mau berhasil di bisnis yang seperti ini, mau memahami sistem yang ada di PTBS, hilangkan dulu rasa malas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan menjelaskan tugas member baru untuk mitra-mitra Eko Racing, khususnya di jaringan saya pribadi, umumnya untuk semuanya mitra-mitra Eko Racing dimanapun berada. Kalau kita paham ya, kalau kita paham tugas dan kewajiban kita, maka insya Allah jangan ditanya masalah reward, insya Allah pasti kita dapatkan di bisnis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih tugas member baru itu? Kita karyawan baru, otomatis harus training dulu kan. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat untuk member-member baru gitu kan. Yang pertama, kita cukup ikuti arahan dari flipchart atau dari pihak manajemen PTBS ini. Kenapa? Karena perusahaan sudah menyediakan, bahkan mengarahkan bagaimana kiat-kiat sukses dan bagaimana cara apa yang harus kita lalui biar secepatnya kita bisa mendapatkan komisi yang ada di PTBS ini, dari mulai bonus sponsor, pasangan, bulanan, royalty arrow dan sebagainya, bahkan reward-reward yang disediakan oleh PTBS ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah dikerjakan apa yang perusahaan udah tunjukkan, udah kasih jalannya ke kita semua, insya Allah itu tidak akan meleset, insya Allah ya. Nah, yang pertama kita cukup PCA. Ini sudah tersedia ya di flipchart sebetulnya. Cuma kadang orang itu ada yang seseorang itu ada yang suka membaca dan ada suka nonton. Nah, mungkin ini akan masuk ke orang-orang yang lebih suka nonton video ya. Oke, yang pertama PCA. PCA. Apa yang dimaksud dengan PCA? Jadi, mau tidak mau kalau kita istilahnya sebagai mitra Eko Racing harus mencoba dulu produknya atau pakai dulu produknya. Karena produk-produk yang ada di PTBS ini merupakan kebutuhan sehari-hari kita, di mana ada produk kesehatan, kecantikan, terus pertanian, untuk perawatan kendaraan seperti penghemat bahan bakar. Nah, itu sebetulnya kebutuhan kita semua. Kita mau sehat kan? Nah, pastinya kalau kita mau sehat ya konsumsi produknya. Nah, itu tugasnya pertama PCA, pakai dulu produknya. P-nya itu yaitu pakai ya. Pakai produknya. Berarti kita harus menjadi konsumen produk ya. Biar apa? Kenapa harus dipakai? Nah, apakah boleh dijual? Ya boleh, terserah Anda. Kalau mau dijual pun silakan. Cuma ya karena memang di sini sistemnya dahsyat luar biasa, jadi tidak ada target untuk dijual setelah kita belanja produk dari perusahaan. Nah, itu luar biasanya di sini. Jadi kita dengan cukup jalankan teknik PCA ini, maka insya Allah nanti akan merasakan komisi-komisi. Kenapa? Nanti saya bahas ya. Nah, yang pertama pakai dulu produknya, biar kita merasakan manfaatnya. Merasakan manfaat sehatnya dari produk ini, merasakan penghematan dari produk Eko Racingnya, merasakan hasil yang melimpah ruah dari produk Eko Farmingnya dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah merasakan, otomatis ketika kita mengajak orang lain atau bercerita ke orang lain, menawarkan ke orang lain tentang produk-produk manfaat produk yang ada di PTBS ini, insya Allah itu akan mudah dipahami dan mudah diyakini, dipercaya. Kenapa? Karena kita menjelaskannya, menerangkannya itu sesuai dengan pengalaman kita masing-masing.
Nah, itu manfaatnya ketika kita mengkonsumsi produk PT Bandung Eco Sinergi Teknologi, dan manfaat dari kita menjadi konsumen ya. Nah, itu. Jadi pakai dulu produknya, lalu setelah kita pakai pasti ceritakan. Karena kita nggak mungkin istilahnya ketika kita merasakan manfaatnya, nggak mungkin cuma berdiam diri gitu kan. Karena kita juga mau ada omset, baik itu dari penjualan gitu kan, mau ada omset dari merekrut timnya gitu kan. Nah, kita ceritakan apa yang sudah kita rasakan gitu ya. Nah, rata-rata kebanyakan mitra-mitra dari mitra-mitra eco-racing itu kebanyakan malas untuk konsumsi produk gitu. Padahal itu salah satu, mungkin kalau bisa dibilang wajib ya wajib. Kenapa? Karena untuk meyakinkan konsumen itu kitanya harus yakin dulu. Kalau kitanya udah yakin, ketika kita mengajak orang lain menjelaskan produknya, maka insya Allah orang lain pun akan yakin, karena didasari dengan keyakinan juga gitu ya. Nah, yang kedua, ceritakan apa yang kita rasakan setelah mengkonsumsi produk-produk PT Bandung Eco Sinergi Teknologi ini. Nah, kalau sudah diceritakan, lalu ceritakan juga keuntungannya, keuntungan jualannya, keuntungan menggunakan produk-produk PT Base-nya gitu kan, keuntungan dari reward-rewardnya, dari sistem bisnisnya. Nah, lalu ketika misalkan mereka udah penasaran, karena kita udah edifikasi ya, edifikasi perusahaan, edifikasi manfaat produk, edifikasi support system yang ada di timnya masing-masing. Nah, lalu ajak mereka masuk ke tahap yang ketiga ya, itu ajak mereka ke pertemuan. Nah, namun untuk masalah pertemuan di sini sangat istilahnya terbagi lagi ya. Ada ya pertemuan di offline dan ada juga di online. Nah, kalau saya pribadi itu lebih fokus ke online. Kenapa? Karena mengingat situasi kondisi saat ini, karena kita betul-betul dibatasi gitu. PPKM kalau sekarang ya, kalau dulu PSBB. Nah, namun apapun yang terjadi di saat ini itu tidak akan menyurutkan semangat kita sehingga kita down, tidak bisa berjalan lagi di bisnis ini, karena kita masih punya media sosial untuk bisa dijadikan media untuk promosi kita dan bisa menjaring konsumen-konsumen yang ada di sosial media. Nah, ajak mereka di sini pertemuan, ada pertemuan online, yang kedua ada offline ya. Kalau dulu offline ya. Nah, kalau di online itu kita sering buka grup WhatsApp untuk seminar ya, seminggu sekali. Ada juga untuk virtual dari meeting Zoom dan sebagainya. Untuk sharing-sharingnya kita juga buka ya di Zoom, insya Allah, karena kita memfasilitasi ya semaksimal mungkin memberikan memberikan yang terbaik untuk setiap mitra-mitra yang ada di bawah jaringan saya pribadi. Nah, khususnya untuk tim saya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah menceritakan, lalu kita ajak untuk masuk ke grup WhatsApp, atau ajak untuk bisa mendengarkan penjelasan dari tim leader atau dari sponsornya. Karena member baru itu logikanya seperti seperti karyawan baru. Jadi usahakan untuk member-member atau sponsor-sponsor ya, atau leader-leader itu jangan terlalu memberikan beban yang sangat berat untuk setiap member baru gitu, yang baru bergabung di bisnis atau di bawah jaringan Anda. Kenapa? Karena member baru itu sama dengan karyawan baru. Jadi karyawan baru nggak mungkin bisa mengerjakan karyawan lama. Jadi mau tidak mau, kita sebagai leader, kita sebagai upline, sebagai sponsor harus bisa membantu member baru untuk bisa presentasi ke teman-temannya, entah itu lewat video call, telepon, seluler, atau WhatsApp, atau chat dan sebagainya, atau virtual Zoom dan sebagainya. Itu intinya di online ya. Jadi member baru jangan dibebani untuk bisa presentasi, menjelaskan sistem, menjelaskan manfaat produk dan sebagainya gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi ajak ke pertemuan, entah itu online ataupun offline. Kalau di offline mungkin suka ada home prospect ya, gitu. Kalau dulu saya seminggu sekali juga mengadakan ya, karena ini kebetulan saya hanya lebih fokus di online sekarang ya, alhamdulillah. Kalau di online jangkauannya sangat luas, tapi offline pun kita sering melakukan, tapi hanya di daerah saja gitu kan, hanya di daerah saja. Nah, untuk pertemuan ya, kalau di online kita menggunakan WhatsApp dan sebagainya, untuk Zoom juga ya. Nah, nanti kalau misalkan mereka udah dapat penjelasan dari tim leader atau upline atau sponsor, nah usahakan member baru menyimak. Jadi nelponnya disambungin ya. Pokoknya jangan pusing-pusing untuk member baru. Tugas Anda adalah
mengikuti arahan dari tim leader. Mengikuti arahan dari tim leader. Apapun yang mereka lontarkan, apapun yang mereka ceritakan atau arahkan terhadap Anda, itu yang terbaik. Insya Allah, karena istilahnya leader itu pengen yang terbaik untuk membernya atau untuk downline-nya. Nah itu, jadi usahakan mau tidak mau harus ikuti arahan dari leader gitu, karena leader tahu yang terbaik untuk Anda, insya Allah gitu ya. Karena nggak mungkin juga seorang leader menjerumuskan mitranya gitu ya. Nah itu, jadi jangan terlalu banyak pikir, saya takut ini, saya takut itu, gimana caranya menjual produk dan sebagainya. Jangan terlalu banyak ketakutan menjalankan bisnis ini. Jalani aja dengan santuy ya, dengan happy, dengan sesuka hati gitu. Maksudnya dengan senang hati gitu. Karena kalau misalkan kita menganggap bisnis ini merupakan bisnis kedua ya, jangan dijadikan bisnis sampingan sebetulnya. Kalau dia jadikan bisnis sampingan ya mungkin mengerjakannya pun sisa waktunya gitu kan. Nah kalau saya pribadi etol ya, kebetulan eco racing total, jadi nggak ada pekerjaan lain selain menjalankan bisnis Synergy Eco Racing. Alhamdulillah hasilnya nampak itu luar biasa. Nah itu mungkin untuk tugas dari member baru. Pokoknya garis besarnya kita jangan terlalu banyak pikiran, jangan banyak ketakutan dan sebagainya. Yang penting gimana caranya istilahnya mengikuti arahan leader, karena leader tahu yang terbaik untuk Anda. Dan insya Allah ketika misalkan Anda mengikuti arahan, maka insya Allah leader pun akan membantu presentasi Anda, entah itu via telepon, video call, atau di offline pun insya Allah gitu ya. Jadi usahakan cari sebanyak-banyaknya calon konsumen atau calon mitra Anda, entah itu di online ataupun di offline. Nanti ketika mereka istilahnya mau tahu sistem bisnis ini, jangan pernah dulu menjelaskan sistem atau manfaat produknya, kecuali kalau Anda sudah mampu. Tapi kalau misalkan Anda member baru merasa masih belum mampu, maka Anda ada baiknya harus minta bantuan ke tim leader ya. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tugas member baru. Insya Allah nanti hal-hal yang menarik atau ilmu-ilmu dari pengalaman saya pribadi dan tim, insya Allah akan di-share di channel saya. Salam sinergi, go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.